Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Pada pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan materi besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menerapkan besaran pokok. Yang kedua, siswa mampu menerapkan besaran turunan. Yang ketiga, siswa mampu mengukur besaran fisika yang digunakan pada bidang pariwisata. Besaran pokok. Besaran fisika berdasarkan satuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Ya, jadi besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan. Di sini ada contoh beberapa besaran pokok. Yang pertama ada panjang, itu satuannya meter, alat ukurnya penggaris. Yang kedua ada massa, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Yang ketiga ada waktu, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Yang keempat ada kuat arus, satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Yang kelima ada suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Yang keenam ada jumlah zat, satuannya mol. Yang ketujuh ada intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya light meter. Panjang. Panjang menggunakan satuan SI yaitu meter. Alat ukur untuk mengukur satuan panjang diantaranya yang pertama ada penggaris, mistar atau roll meter. Ketelitian mistar di sini 0,1 cm atau 1 mm. Alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Alat ukur yang ketiga yaitu micrometer scope. Memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,01 mm. Cara menggunakan jangka sorong. Jadi di sini ada gambar pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang di atas ada skala utama, yang di bawah ada skala nonius. Rumus untuk menggunakan jangka sorong yaitu A plus garis ke N dikali 0,01 cm. Jadi 0,01 cm itu ketelitian jangka sorong. Untuk menentukan skala utama pada jangka sorong, bisa dilihat garis di atas yang berwarna merah itu sejajar dengan angka 0 yang pada skala nonius, yaitu di angka 4,3. Dan untuk skala nonius itu yang sejajar dengan skala utama, yaitu di angka 5. Skala utama 4,3 cm ditambah 5 dikali ketelitian jangka sorong 0,01 cm. Jadi 4,3 ditambah 0,05, hasilnya 4,35 cm. Cara menggunakan micrometer scope. Di sini ada gambar menunjukkan pengukuran menggunakan micrometer scope. Untuk garis yang merah itu merupakan skala utama, untuk yang hijau itu merupakan skala nonius. Jadi untuk skala utama itu menunjukkan angka 8, sedangkan skala nonius di sini menunjukkan angka 12. Jadi rumusnya A plus B kali dikalikan ketelitian micrometer scope yaitu 0,01 mm. Jadi jumlahnya 8 ditambah 12 kali 0,01 mm sama dengan 8 ditambah 0,12 sama dengan 8,12 mm. Selanjutnya ada massa. Jadi jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda itu disebut massa benda. Massa di sini tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sedangkan berat itu sebaliknya. Berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Satuan dasar massa kilogram, sedangkan berat adalah newton atau N. Massa diukur menggunakan neraca lengan atau neraca digital. Sedangkan berat diukur menggunakan neraca pegas.
Di sini ada tugas, bisa kalian kerjakan di buku ya. Jadi Alisa di sini diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan seberat 1 kilo dan 250 gram. Jadi di situ ada 4 pertanyaan, kalian bisa kerjakan di buku. Selanjutnya waktu. Jadi waktu di sini merupakan selang antara dua kejadian atau dua peristiwa dengan satuan dasar, yaitu sekon. Jadi misalnya waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir bergerak atau berhenti. Alat ukur untuk mengukur satuan waktu diantaranya yang pertama ada jam tangan dan yang kedua ada stopwatch. Yang kedua ada besaran turunan. Tadi kita sudah membahas tentang besaran pokok dan yang sekarang kita akan membahas besaran turunan. Jadi besaran turunan di sini merupakan besaran yang dapat diturunkan atau dikembangkan dari besaran-besaran pokok. Misalnya ada luas, volume, konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Misalnya di sini ada luas. Luas itu dimensinya L besar. Rumusnya panjang kali lebar, jadi satuannya M kali M, jadi hasilnya meter kuadrat. Yang kedua ada volume. Volume di sini dimensinya V besar, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, jadi satuannya M kali M kali M, jadi sama dengan M pangkat 3. Selanjutnya ada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan di sini mempunyai rumus massa zat terlarut per volume pelarut. Contohnya, Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 air atau pelarut. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Jadi untuk menjawab soal ini, konsentrasi larutan sama dengan 5 gram dibagi 250 mili sama dengan 0,02 gram per mili. Selanjutnya ada laju pertumbuhan. Untuk laju pertumbuhan di sini mempunyai rumus tinggi akhir dikurangin tinggi awal per waktu. Di sini ada contoh soal. Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Jadi ini cara menjawabnya menggunakan rumus laju pertumbuhan, yaitu 4 itu pertumbuhan di minggu kedua dikurang 2 itu pertumbuhan di minggu pertama per 2 minggu ya. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1 cm per minggu. Baiklah, itu saja materi besaran pokok dan besaran turunan pada pertemuan ini. Semoga yang Ibu jelaskan bisa dipahami atau dimengerti. Jika ada pertanyaan, Ibu persilakan untuk bertanya dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.